Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi atau menyampaikan sedikit materi mengenai mata kuliah biomonitoring yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Otto Prasadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Ayu Kirani dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 20010707013. Sebelumnya, apa sih itu biomonitoring? Untuk pengertiannya sendiri, biomonitoring adalah upaya pemantauan kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat respon biologis organisme indikator atau biasa kita sebut bioindikator yang hidup di dalam air untuk mengontrol dan menilai perubahan kualitas lingkungan secara berulang. Untuk biomonitoring ini sendiri meliputi proses pengumpulan organisme indikator, analisis fisik, dan analisis kimia. Sebelumnya, untuk pengertian bioindikator sendiri yaitu spesies atau organisme yang memiliki toleransi terhadap lingkungan yang terbatas, sehingga dengan kehadiran organisme indikator ini dapat mengasumsikan keadaan suatu lingkungan serta menandakan bahwa keperluan fisik, kimia, dan nutrisi dapat terpenuhi di lingkungan tersebut. Jadi, dengan adanya perubahan perilaku bioindikator dapat menandakan perubahan kualitas air dan lingkungan, sehingga bioindikator ini dapat digunakan sebagai petunjuk pemantauan kualitas air dan lingkungan dengan metode biomonitoring. Kemudian untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Untuk yang pertama adalah hewan avertebrata. Hewan ini biasa disebut juga dengan invertebrata, yang merupakan jenis hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. Kemudian untuk hewan avertebrata ini diklasifikasikan menjadi beberapa filum. Untuk yang pertama ada filum Annelida, yang merupakan hewan tripoblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selomata. Namun, untuk Annelida ini merupakan hewan yang memiliki struktur tubuh paling sederhana. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. Untuk Annelida ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Polychaeta, kemudian ada Oligochaeta, dan ada Hirudinae. Untuk Polychaeta, contohnya ada cacing laut. Kemudian untuk Oligochaeta, contohnya ada cacing tanah. Dan untuk Hirudinae, contohnya ada lintah. Kemudian untuk filum yang kedua, ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini merupakan organisme berbuku-buku dan biasanya juga bisa menjadi parasit. Filum ini memiliki spesies yang paling besar, yaitu mencapai 75-90% dari seluruh hewan yang ada di seluruh dunia. Arthropoda ini memiliki nama lain yaitu hewan berbuku-buku. Untuk Arthropoda sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu arthra, artinya ruas, buku atau segmen, dan podos artinya kaki, dan apabila digabung maka artinya hewan yang memiliki kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tripoblastik selomata. Kemudian untuk Arthropoda tersebut juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa subfilum. Yang pertama ada Myriapoda dengan ciri-ciri memiliki tubuh dan anggota badan yang bersegmen
kemudian memiliki kaki dengan jumlah yang sangat banyak, dan memiliki sepasang antena dan juga simple X. Untuk contohnya ada kelabang. Kemudian selanjutnya ada subfilum Tripolitomorpha yang memiliki ciri-ciri eksoskeleton berkapur, kemudian tubuhnya berbentuk oval tipis dan terbagi menjadi kepala, badan, sepasang antena, mata majemuk, perlengkapan diramus, dan segmen terminal. Untuk subfilum ini contohnya ada tungau. Kemudian untuk subfilum selanjutnya ada hexapoda dengan ciri-ciri tubuh yang bersegmen, eksoskeleton tersusun dari kitin, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, dan sebagian anggotanya tidak bersayap. Untuk contoh dari subfilum ini ada hewan insekta atau kupu-kupu. Kemudian untuk subfilum selanjutnya ada Selicerata dengan ciri-ciri memiliki tubuh dan anggota badan yang bersegmen, kemudian lapisan eksoskeleton yang tersusun dari kitin, memiliki 6 pasang bagian tubuh tambahan, dan memiliki 4 pasang pedipalps untuk berjalan. Untuk subfilum ini contohnya adalah laba-laba. Kemudian subfilum terakhir ada Crustacea yang memiliki 2 pasang antena, sepasang mandibula, sepasang mata majemuk, sepasang maksillae di kepala, bagian tubuh seperti kepala, toraks, dan abdomen. Kemudian eksoskeletonnya keras namun fleksibel. Untuk contoh dari subfilum ini ada udang. Selanjutnya ada filum Coelenterata atau biasa disebut dengan Cnidaria yang merupakan invertebrata yang memiliki rongga tubuh yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Untuk golongan Coelenterata merupakan avertebrata yang sebagian besar hidupnya di laut. Ukuran tubuhnya merupakan yang paling besar, baik yang soliter maupun yang berbentuk koloni. Jika dibandingkan dengan invertebrata lainnya, cara hidupnya yang melekat di dasar perairan disebut polip, ada yang berenang bebas disebut medusa. Untuk Coelenterata ini memiliki anggota sekitar 9.500 spesies yang terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, Antrozoa, dan Cubozoa. Kemudian untuk contoh dari filum Coelenterata ada yang pertama Hydrozoa, contohnya ada Hydra. Kemudian untuk Scyphozoa, contohnya ada ubur-ubur. Untuk Anthozoa, contohnya ada anemon. Dan untuk Cubozoa, contohnya ada ubur-ubur kubus atau ubur-ubur yang berbentuk kubus. Untuk klasifikasi avertebrata yang selanjutnya ada filum Echinodermata. Dan filum ini merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri dan memiliki sistem sirkulasi air yang unik. Klasifikasi Echinodermata terbagi menjadi beberapa subfilum, di antaranya yaitu Asteroidea, Holoturoidea, Echinoidea, Ophiuroidea, dan Crinoidea. Untuk Asteroidea, contohnya ada bintang laut. Kemudian untuk Holoturoidea, contohnya ada timun laut. Kemudian untuk Crinoidea, contohnya ada lili laut. Dan untuk Echinoidea, Ophiuroidea, contohnya ada bintang mengular. Untuk klasifikasi filum selanjutnya ada filum Mollusca, yaitu hewan Tripoblastica celomata yang bertubuh lunak. Berdasarkan bentuk tubuh dan jumlah cangkang beserta beberapa sifat lainnya, filum Mollusca dibagi menjadi 8 kelas, yaitu Scientodermomorpha, Neonemimorpha, Monoplasopora,
Polyplasopora, Gastropoda, Telesippoda, Capoda, dan Cephalopoda. Untuk contoh dari moluska sendiri yaitu ada Dentalium vulgar, ada chitan, kemudian ada siput, cumi-cumi, dan juga kerang. Untuk klasifikasi avertebrata selanjutnya yaitu ada filum Porifera. Untuk filum ini merupakan hewan multiseluler yang paling sederhana dan merupakan hewan yang memiliki tubuh yang cukup sederhana. Hewan ini biasanya hanya memiliki ukuran tubuh sekitar 1-2 cm. Selain memiliki pori-pori mikroskopis pada tubuhnya, Porifera juga memiliki ciri khusus berupa sistem kanal atau sistem saluran air yang berfungsi sebagai tempat bersirkulasinya air di dalam tubuhnya. Untuk filum ini contohnya ada kerang atau terumbu karang. Kemudian untuk klasifikasi avertebrata selanjutnya ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih yang merupakan filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Platyhelminthes ini ada yang hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat yang lembab dengan cara memakan sisa-sisa organisme dan tumbuhan atau hewan kecil. Ada cacing yang hidup sebagai endoparasit atau parasit di dalam tubuh inangnya, misalnya pada manusia, pada sapi, babi, anjing, kucing, burung, katak, siput air, dan ikan. Untuk penampakan dari cacing pipih, ini merupakan contoh dari cacing pipih yang hidup di laut. Kemudian klasifikasi avertebrata selanjutnya ada filum Nemathelminthes yang merupakan cacing benang yang mencakup berbagai cacing gilik. Cacing ini berbentuk bulat panjang atau gilik. Cacing ini dapat hidup di tanah lembab, air tawar, air asin, dan berparasit pada hewan atau manusia. Karena cacing ini hidup sebagai parasit pada makhluk hidup, maka cacing ini bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Ini merupakan contoh gambar dari cacing gilik atau cacing benang. Kemudian untuk yang selanjutnya ada hewan vertebrata. Hewan ini adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang yang berasal dari perkembangan sumber. Hewan ini adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang yang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda. Notokorda ini hanya ada pada masa embrionik, setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Untuk vertebrata diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, ada dari klasifikasi ikan, reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu ekosistem air. Untuk pengertian ekosistem sendiri itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Kemudian untuk ekosistem air itu sendiri adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagian besar adalah air. Air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Jadi, ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik
dan didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Untuk komponen ekosistem air meliputi dua bagian. Yang pertama ada komponen biotik, adalah komponen yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Contohnya yaitu ikan, hewan air lainnya, hewan amfibi, fitoplankton, zooplankton, dan tumbuhan yang hidup di dalam air. Untuk komponen selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen ini adalah kebalikan dari komponen biotik. Komponen ini terdiri dari benda-benda yang tidak hidup, tapi keberadaannya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Contohnya yaitu cahaya matahari, batu, udara atau oksigen, dan juga suhu. Kemudian untuk ekosistem air ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar biasa disebut juga ekosistem sungai, yaitu ekosistem yang berada di lingkungan sungai karena air yang berada di sekitar ekosistem ini mempunyai rasa yang tawar dan tidak asin seperti air laut, sehingga ekosistem ini disebut ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar atau ekosistem sungai ini ternyata mempunyai banyak karakteristik atau ciri-ciri. Beberapa ciri-ciri dari ekosistem air tawar adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, memiliki salinitas atau tingkat kadar garam yang rendah, kemudian suhu tidak ekstrim, kemudian terbatasnya sinar matahari yang dapat masuk, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Untuk jenis-jenis ekosistem air tawar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem lentik, yaitu ekosistem air yang airnya tenang atau tidak mengalir. Contohnya ada rawa, danau, waduk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada ekosistem lotik, yaitu ekosistem yang airnya bergerak. Contohnya ada sungai, air terjun, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis ekosistem air yang kedua ada ekosistem air laut. Untuk ekosistem air laut merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Sama halnya dengan ekosistem air tawar, ekosistem laut juga mempunyai ciri khasnya atau karakteristiknya sendiri. Sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem laut ini merupakan sifat khusus dan hanya dimiliki oleh ekosistem air laut tersebut. Untuk ciri-ciri atau sifat dari ekosistem laut, yang pertama mempunyai kadar garam yang tinggi, kemudian terdapat kehidupan di semua bagiannya, ekosistem saling bersangkutan, dan terjadi pemborosan energi. Untuk materi selanjutnya ada materi biomarker, yaitu penanda biologis yang penting dalam membaca kondisi tubuh. Memahaminya dengan baik akan mempermudah merawat kehidupan. Untuk jenis-jenis biomarker, yang pertama ada biomarker paparan. Biomarker paparan adalah bahan kimia yang sebenarnya atau metabolit kimia yang dapat diukur di dalam tubuh atau setelah dikeluarkan dari tubuh untuk menentukan karakteristik yang berbeda dari paparan suatu organisme. Tipe biomarker paparan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit. Tipe biomarker ini juga memiliki contoh, yaitu darah seseorang atau ikan dapat diuji untuk melihat kadar timbalnya dan karenanya menentukan paparan. Untuk fungsi dari biomarker paparan, yaitu menentukan bahan paparan dan faktor resiko, menentukan kerentanan genetik, dan menentukan penyebab penyakit. Untuk jenis-jenis biomarker selanjutnya ada biomarker kerentanan,
Biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Indikasi mempunyai inherent atau yang dapat dari suatu organisme untuk merespon tantangan paparan terhadap zat xenobiotik tertentu, termasuk faktor genetik dan perubahan dalam reseptor yang mengubah kerentanan suatu organisme terhadap paparan tersebut. Dengan kata lain, tingkat kerentanan akibat tekanan lingkungan yang menjadi patokan dari biomarker kerentanan. Kemudian dari biomarker tersebut, beberapa contoh yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama ada metallothioneins atau MTS, yaitu logam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi MTS dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Kemudian contoh yang selanjutnya ada malonedialdehyde atau MDA. Ini merupakan produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Ini hasil dari reaksi radikal bebas dalam membran biologis yang kaya akan asam lemak tak jenuh ganda. Selanjutnya ada glikogen, yaitu bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respons yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan juga difusi. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Miletus edulis dan kimia Nia arenaria setelah terpapar limbah cair kertas serta di bagian mesokom di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Kemudian untuk contoh biomarker yang terakhir ada asetilkolinesterase atau AC. Ini merupakan enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Pengukuran atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organ fosfor dan karbamat di perairan laut. Stres dan tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum bivalvia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.